Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Primadinata, ya mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai titik ini, sampai sekarang, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah video salah seorang warga Malaysia yang curhat lah, ya, curhat di media sosial. Kenapa kok bahasa Melayu itu tidak semaju bahasa Indonesia, ya. Malah warga Malaysia pun sendiri banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Warga Malaysia ini curhat di media sosial, ya. Ya, tidak usah berlama-lama, kita saksikan videonya seperti ini. Adakah bahasa Malaysia masih lagi berguna pada zaman sekarang ni? Pada zaman teknologi digunakan secara meluas, pada zaman di mana maklumat dan ilmu pengetahuan tu boleh diperolehi di hujung jari je. Pada zaman di mana semua orang boleh berhubung di antara satu sama lain dengan cara yang amat mudah tanpa nak mengira anda menggunakan bahasa apa sekalipun. Itulah antara persoalan yang bermain dekat fikiran saya ni. Sebenarnya saya dah lama nak bincangkan isu ni, tapi saya biarkan macam tu saja. Tapi masalahnya sejak akhir-akhir ni, isu penggunaan dan kepentingan bahasa Malaysia ni telah dipersoalkan berkali-kali. Saya perasan kan isu ni dia mula jadi lebih besar apabila Datuk Seri Ismail Sabri, kita punya PM tu, dia mahu menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantara di antara negara-negara ASEAN. Ramai orang yang kutuk dia, ramai orang yang gelak dekat dia. Kalau anda pergi tengok dekat media sosial macam Facebook dan Twitter dan sebagainya kan, kalau anda pergi baca komen-komen orang kan, maka anda boleh fahami bahawa ramai orang beranggapan apa yang dah dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri itu adalah satu perkara yang merepek. Nak memartabatkan bahasa Malaysia itu adalah perkara yang merepek bagi mereka. Kenapa saya buat episod ni? Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak disalahkan bangsa lain, sebelum kita nak disalahkan negeri lain, sebelum kita nak disalahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan antar etnik, ya. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dan itu disetujui oleh parlemen, ya, diputuskan oleh parlemen. Nah, dalam undang-undang bahasa, ya, dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi. Bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris, dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa
kami sebagai bangsa punya bahasa dan inilah bahasanya. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Meskipun ya, Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya, tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya, untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap warga negara asing yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya, dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Bagaimana kita semua hendak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Ya, yang pertama penting sekali inklusivitas bahasa Melayu. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini pandangan sebagian dari masyarakat Indonesia ya. Nah, oleh karena itu di kalangan ahli bahasa sendiri di Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, yang membuka ruang yang lebih terbuka, yaitu memelayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris ya, itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tumbuh dengan bersamaan dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, tetapi implementasinya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan ceramah resmi dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat sanksi atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Nah, hal yang juga penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, karya-karya intelektual dalam bahasa Melayu yang dapat membanggakan masyarakat Melayu sendiri. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, itulah sebabnya ya, confident ya, perasaan percaya diri bahwa kita sebagai bangsa besar, kita punya peradaban tinggi, kita punya bahasa yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, kesadaran itu
harus terus disampaikan di berbagai forum atau di berbagai kegiatan. Nah, pertanyaan saya, apakah di Malaysia juga ada undang-undang seperti itu atau ada peraturan seperti itu? Terima kasih teman-teman sudah menonton video tentang curhatan seorang warga Malaysia yang katanya kenapa kok bahasa Melayu tidak semaju bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau kita membahas sebuah bahasa, ya, lebih-lebih bahasa itu dijadikan sebagai bahasa resmi sebuah negara. Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan dan bahasanya. Saya tambahi dan bahasanya. Jadi terkait bahasa Melayu yang notabene adalah bahasa resmi Malaysia, itu di mana mau maju ya. Para pemuda dari warga masyarakat sendiri di Malaysia sendiri saja tidak menggunakan bahasa mereka, bahasa Melayu dengan baik. Beda dengan yang ada di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia para masyarakat semuanya ya dari kalangan ya itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita lihat saja dari itu saja ya. Cukup sekian teman-teman untuk video kali ini, nanti bisa ditanggapi di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.